Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, aku Mas Nazik. Kali ini kita akan sharing tentang sosial media, investasi yang sangat cocok sekali untuk teman-teman anak-anak muda di era sekarang. So, simak video ini sampai selesai. Nah teman-teman semua, mengapa aku katakan sosial media sekarang menjadi investasi yang sangat cocok sekali untuk anak muda? Karena sekarang pengembangan sosial media itu sangat masif sekali. Sekarang orang-orang bukan hanya berinteraksi dalam dunia nyata, melainkan juga berinteraksi dalam dunia maya. Itu sebabnya diciptakan yang namanya metaverse oleh Meta, dunia maya di mana kita bisa hidup di sana dan melakukan transaksi bisnis di sana. Keren banget ya. Tapi itu merupakan ide gagasan untuk kita di masa depan. Semoga itu benar-benar terjadi ya. Nah, oleh sebab itu kita juga harus berinvestasi melalui teknologi atau dunia maya supaya kita bisa memanfaatkan cuan-cuan yang sedang tren saat-saat ini. Salah satunya adalah dengan menjadi seorang influencer yang berpengaruh dan bermanfaat bagi orang-orang lainnya. Nah, dari perjalananku menjadi influencer, aku pengen sharingkan beberapa kiat-kiat yang mungkin bisa membantu teman-teman berakselerasi dengan cepat untuk menjadi seorang influencer. Jadi teman-teman, selama aku bersosial media, salah satunya melalui TikTok, aku mendapatkan 100.000 followers dalam waktu kurang dari 2 bulan. Teman-teman harus memiliki topik atau fokus konten yang jelas di bidang apa, dan dipastikan fokus konten tersebut merupakan konten yang betul-betul teman-teman tekuni berdasarkan hobi, kegemaran, skill yang teman-teman miliki, sehingga teman-teman bisa enjoy dalam menciptakan konten tersebut dan bisa menciptakan konsistensi dalam menciptakan konten. Karena dalam hal influencer ini kita perlu upload hampir setiap hari, bahkan kita harus memiliki gagasan dan ide-ide yang baru, yang refresh. Tentu saja jika teman-teman memiliki bidang yang teman-teman gemari, akan sangat enjoy dalam mengerjakannya, ya kan? Di sisi lain, ketika kita memiliki fokus satu bidang konten yang jelas, kita juga bisa melakukan elaborasi antara tren yang saat ini terjadi dengan bidang kita, sehingga teman-teman bisa lebih dekat dengan audiens teman-teman. Contohnya misal sedang tren cara bisnis tertentu, teman-teman bahas dalam konten teman-teman. Atau ketika teman-teman merupakan konten kreator di bidang beauty dan fashion, teman-teman bisa bahas salah satu skincare yang harganya valuable, yang banyak orang pakai dan teman-teman terapkan dengan judul cara wajah kamu mulus pakai skincare yang valuable. Itu hal yang sangat mendekatkan konten teman-teman dengan audiens, sehingga audiens mau menonton konten teman-teman daripada harus menyarankan beli skincare yang mahal, ya kan? Nah, itu salah satu trik-trik yang bisa teman-teman lakukan, dan hal yang lain yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan berkolaborasi. Syukur-syukur dengan influencer yang sudah besar, tapi teman-teman harus tahu sopan santunnya. Contohnya misal memberikan simbiosis mutualisme atau memberikan kerjasama yang saling menguntungkan. Jangan hanya numpang-numpang aja. Nah teman-teman, yang kedua, teman-teman juga perlu tahu tentang algoritma sosial media seperti TikTok, YouTube, Instagram. Mereka semua menerapkan impresi pertama dan total waktu tonton penonton terhadap konten teman-teman. Jadi penting untuk diperhatikan bahwa 3 detik pertama harus memberikan impresi yang sangat bagus terhadap penonton, sehingga penonton akan memutuskan untuk menonton detik ke-4, detik ke-5, detik ke-6 sampai videonya habis. Video kamu habis 3 terakhir. Itu adalah cara supaya algoritma sosial media mengetahui konten kamu itu bagus dan dinaikkan ke beranda, atau kalau dalam TikTok itu nyebutnya FYP ya, for your page. Itu adalah caranya adalah dengan menghitung rata-rata waktu tonton penonton terhadap total waktu video teman-teman. Jadi semakin lama penonton menonton video teman-teman, maka akan semakin dinaikkan. Syukur-syukur mereka pencet tombol like, mereka komen, mereka share, maka akan semakin cepat untuk naik. Maka dari itu teman-teman juga perlu call to action di akhir-akhir video. Ayo like, ayo share, ayo komen teman-teman sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat. Itu adalah salah satu cara untuk call to action terhadap penonton supaya video kita juga naik. Tapi 3 detik pertama menjadi kunci untuk penonton masuk ke video kita. Jadi 3 detik pertama harus clickbait. Clickbait itu boleh, tapi nggak boleh bohong ya. Jadi kalau teman-teman bilang cara dapat 1 miliar pertama, detik ke-4 sampai detik seterusnya beritahu caranya. Itu adalah hal yang sangat menarik. Terus kemudian bagaimana cara kurus dalam waktu yang sangat singkat, itu harus disebutkan di 3 detik pertama supaya penonton akan menonton seterusnya. Itu salah satu teknik-teknik untuk kita bisa memahami algoritma sosial media. Nah yang terakhir, yang ketiga adalah tentang konsistensi. Seperti yang aku sampaikan di awal tadi, memang ketika kita memilih bidang, kita harus menyatakan bidang itu bidang yang kita skill banget, kita juga gemari, kita juga sukai, sehingga kita enjoy dalam mengerjakannya, dan kita bisa konsisten untuk upload hampir setiap hari. Karena apa teman-teman? Karena algoritma sosial media nggak mau kita tenggelam, jadi kita harus sering-sering upload dan berinteraksi dengan followers kita. Nah kemudian teman-teman, ketika teman-teman konsisten, teman-teman nggak mikirin kapan uangnya datang, karena teman-teman bikin konten karena hobi, karena suka. Tahu-tahu tahun kedua, tahun ketiga, teman-teman baru bisa dapatin uang dari
hobi atau kegemaran teman-teman. Nah, itu adalah proses yang panjang sehingga teman-teman harus sabar dulu dan buat konten atas dasar suka, bukan uang. Ketika teman-teman 1 bulan pertama sudah ngejar uangnya terus, kapan sih nggak datang-datang? Maka bulan keempat, bukan bulan kelima, pasti teman-teman akan frustasi. Nah, itu teman-teman, sehingga teman-teman harus bisa menjadwalkan konten dengan baik, upload hampir setiap hari, membuat konten berdasarkan hobi sehingga lebih enjoy dan konsisten, dan penonton akan gemar untuk menonton teman-teman semuanya. Dengan memiliki fokus konten yang jelas, penonton juga tahu mengapa penonton harus follow teman-teman. Misal mereka penonton suka sport, teman-teman bahas sport, maka penggemar-penggemar sport akan nge-follow teman-teman, akan nge-follow akun teman-teman. Jika kita bahas bisnis, penonton kita seorang bisnismen, maka mereka akan nge-follow. Kita harus punya kedekatan dengan audiens, maka kita harus pilih bidang yang jelas dan mengembangkannya secara terus-menerus. Baik, Mas Temisiari, bye-bye.